Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan Dunia dan Tokoh, Charles Darwin. Bagian 1, Prolog, Manusia yang Mengguncang Dunia dari Dalam Sunyi. 1.1 Sebuah dunia sebelum Darwin. Bayangkan dunia pada awal abad ke-19. Dunia yang tertata rapi, seolah-olah setiap makhluk sudah memiliki tempatnya masing-masing. Bumi dianggap diciptakan dalam waktu 6 hari, manusia diyakini lahir sempurna dalam citra ilahi, dan alam hanyalah panggung tempat manusia memainkan perannya yang mulia. Pada masa itu, hampir tak seorang pun meragukan tatanan itu. Semua tampak begitu mapan, begitu pasti, begitu suci. Lalu, diam-diam, muncul seorang pria muda yang lebih suka memungut serangga daripada berdebat tentang surga. Ia tidak berniat melawan siapapun. Ia hanya ingin tahu mengapa kehidupan bisa begitu beragam, dan mengapa semuanya tampak memiliki hubungan satu sama lain. Dialah Charles Darwin. Dan dari rasa ingin tahu yang polos itulah, dunia yang rapi tadi pelan-pelan retak. 1.2 Keheningan sebagai gaya hidup. Darwin bukan sosok flamboyan seperti Galileo atau Voltaire. Ia tidak berteriak, "Eureka!" dan tidak pernah mencari panggung. Ia justru menghindari perhatian, bahkan setelah karyanya mengubah wajah ilmu pengetahuan selamanya. Ia hidup dalam ritme kesunyian, bangun pagi, berjalan di kebun, menulis catatan kecil, lalu beristirahat di ruang studinya. Namun dari keheningan itulah, lahir pemikiran yang membuat manusia untuk pertama kalinya menatap dirinya dengan rasa gentar. Kawan, inilah paradoks Darwin. Semakin ia menyingkap rahasia alam, semakin ia merasa kecil di hadapan kebesaran kehidupan. Sementara sebagian orang menganggapnya pengguncang iman, sesungguhnya ia hanyalah seorang pengamat yang rendah hati, yang tak berhenti kagum pada cara semesta bekerja tanpa perlu suara. 1.3 Revolusi yang tidak direncanakan. Satu hal yang menarik, Darwin tidak pernah bermaksud menciptakan revolusi. Ia tidak bangun suatu pagi dan berkata, "Aku akan mengguncang seluruh kepercayaan umat manusia tentang asal-usulnya." Tidak, ia hanya mengikuti logika sederhana. Jika kehidupan berubah perlahan-lahan, maka setiap makhluk yang kita lihat sekarang adalah hasil dari proses panjang, bukan hasil jadi seketika. Dari logika kecil itu, lahirlah teori evolusi melalui seleksi alam. Namun yang membuatnya luar biasa bukan hanya teorinya, melainkan cara berpikirnya yang sabar dan empiris. Darwin mencatat setiap pengamatan selama puluhan tahun, mengumpulkan bukti dari burung, cangkang, tulang, tanaman, hingga ekspresi wajah manusia. Ia bekerja seperti tukang batu yang menumpuk satu bata kecil, tanpa sadar sedang membangun katedral ilmiah terbesar abad ke-19. 1.4 Antara iman dan rasio. Sebelum Darwin, hampir semua penjelasan tentang kehidupan berakar pada keimanan. Alam adalah karya tangan Tuhan, titik. Tidak perlu ditelusuri lebih jauh. Namun Darwin tidak menghancurkan kepercayaan itu. Ia hanya mengubah cara memahaminya. Baginya, keajaiban bukanlah sesuatu yang melanggar hukum alam, melainkan justru terjadi melalui hukum alam itu sendiri. Ketika ia menulis bahwa kehidupan telah dan sedang berevolusi, ia tidak sedang menghapus Tuhan dari dunia, tetapi menunjukkan bahwa ciptaan itu hidup, bergerak, dan terus berproses. Dalam kesunyian, Darwin menulis sebuah doa ilmiah, bukan untuk memuja, tetapi untuk memahami. 1.5 Keberanian yang lahir dari keraguan. Kawan, Darwin bukan orang tanpa rasa takut. Selama 20 tahun ia menahan naskah On the Origin of Species di mejanya. Ia takut menyakiti istrinya yang taat beragama, takut mengusik masyarakat yang belum siap, dan lebih dari itu, ia takut salah. Tapi justru di sanalah letak keberaniannya. Keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut, melainkan tetap melangkah meski tahu betapa besar akibatnya. Saat akhirnya ia mempublikasikan bukunya pada tahun 1859, ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Namun ia juga tahu,
Kebenaran, betapapun berat, adalah bentuk cinta paling jujur terhadap kehidupan itu sendiri. 1.6 Dari sunyi menuju abadi. Kita bisa berkata, Galileo menantang langit, Newton menata semesta. Darwin, ia menyentuh asal kehidupan itu sendiri. Ia tidak meninggalkan laboratorium atau teleskop. Ia meninggalkan cara baru melihat dunia. Bahwa segala sesuatu saling terhubung dalam jaring yang rapuh, indah, dan penuh kebetulan. Dari pandangan itu lahir bukan hanya biologi modern, tetapi juga kesadaran ekologis dan eksistensial manusia. Bahwa kita bukan makhluk terpisah, melainkan bagian dari proses panjang yang terus berlanjut bahkan hingga hari ini. Bagian 2, Masa kanak dan pembentukan jiwa ilmuwan. 2.1 Latar keluarga, warisan akal dan nurani. Charles Darwin lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809 di Shrewsbury, Inggris. Keluarganya adalah keluarga yang mapan secara ekonomi, tetapi lebih dari itu, mereka adalah keluarga yang hidup di antara dua dunia, akal dan iman. Ayahnya, Dr. Robert Darwin, seorang dokter dan pengusaha sukses, dikenal rasional, skeptis, dan sangat disiplin. Sedangkan ibunya, Susanna Wedgwood, berasal dari keluarga pengusaha porselen yang religius dan dermawan. Kedua garis ini, logika dan moralitas, membentuk fondasi batin Darwin sejak kecil. Ia tumbuh di rumah yang penuh buku, penuh percakapan, tapi juga penuh kasih. Namun, seperti banyak anak yang besar dalam keluarga besar, Darwin muda seringkali merasa tidak menonjol. Ia bukan siswa terpintar, bukan pula paling berani. Ia hanyalah anak yang senang berjalan menyendiri di kebun, memungut batu aneh dan serangga kecil, lalu menatapnya seolah di situ ada rahasia besar dunia. 2.2 Anak yang terlalu sibuk dengan alam. Darwin kecil sering dimarahi karena tidak fokus belajar. Gurunya menganggapnya lamban, malas, bahkan bodoh dalam pelajaran formal. Namun ketika pelajaran selesai, dan anak-anak lain berlari pulang, Darwin justru akan berhenti di setiap semak untuk mengamati kumbang atau bunga liar. Ia pernah menulis, "Aku lebih suka duduk memandangi seekor kumbang daripada membaca buku teologi apapun di dunia." Kalimat itu, yang mungkin terdengar sepele, menyimpan benih dari seluruh kehidupannya. Bagi Darwin, belajar bukan menghafal, melainkan mengamati. Ia menemukan kebenaran bukan di ruang kelas, tapi di alam terbuka, di dalam laboratorium semesta yang hidup. Kawan, sejak usia itu, ia telah menunjukkan naluri seorang ilmuwan sejati. Rasa ingin tahu yang tak bisa dikekang, dan kebiasaan untuk bertanya tanpa takut terlihat bodoh. 2.3 Kematian ibu dan keheningan batin. Ketika Darwin berusia 8 tahun, ibunya meninggal dunia. Peristiwa itu meninggalkan luka dalam yang tak pernah ia bicarakan panjang. Ayahnya, yang sibuk bekerja, menjadi sosok keras dan sulit didekati. Mungkin disinilah akar dari kebiasaan Darwin untuk berdiam dan menulis diam-diam dalam catatan pribadinya. Ia belajar bahwa dunia kadang terlalu bising untuk memahami hal-hal lembut, dan bahwa keheningan adalah tempat di mana pengamatan paling jujur lahir. Kematian itu juga membuatnya lebih dekat dengan dunia alam. Ia menemukan pelipur lara dalam ritme kehidupan di sekitarnya. Musim yang datang dan pergi, bunga yang tumbuh lalu layu. Ia menyadari sejak kecil bahwa kehidupan dan kematian bukan dua hal yang bertentangan, melainkan bagian dari siklus yang terus bergerak. 2.4 Pendidikan awal, Edinburgh dan kegagalan pertama. Ayahnya menginginkan Charles menjadi dokter seperti dirinya. Maka pada usia 16 tahun, Darwin dikirim ke Universitas Edinburgh untuk belajar kedokteran. Namun, kuliah itu menjadi kegagalan besar. Ia tidak tahan melihat darah, bahkan pingsan saat menyaksikan operasi tanpa anestesi. Pelajaran teori baginya terasa kering, sementara hatinya terpaut pada klub naturalis di universitas, tempat ia belajar membedah hewan laut dan mengamati plankton dengan mikroskop. Darwin lebih banyak menghabiskan waktu di pelabuhan, berteman dengan nelayan dan pemburu burung laut, daripada menghadiri kuliah anatomi. Kawan, disinilah kita melihat tanda khas seorang penemu. Ia tidak cocok dengan jalur resmi, karena dunia batinnya punya cara belajar yang berbeda. 2.5 Dari dokter ke pendeta, jalan memutar yang aneh. Setelah gagal menjadi dokter, ayahnya sempat kecewa berat. Namun dengan bijak, ia menawarkan jalan lain.
Kalau kau tidak bisa jadi dokter, jadilah pendeta. Setidaknya itu terhormat. Dan dengan itu, Charles dikirim ke Cambridge University untuk mempelajari teologi. Tapi lagi-lagi, hal yang menarik baginya bukan kitab suci, melainkan keindahan struktur tanaman, bentuk burung, dan batuan purba. Di Cambridge, ia bertemu John Stephens Henslow, seorang profesor botani yang akan mengubah seluruh arah hidupnya. Henslow melihat sesuatu yang jarang, bukan kecerdasan tinggi, tetapi ketekunan pengamatan. Ia menyebut Darwin sebagai "the man who really sees," orang yang benar-benar melihat. Ungkapan itu penting, kawan. Karena dalam dunia ilmu, banyak yang melihat tetapi tidak benar-benar melihat. Darwin memiliki kemampuan istimewa, mengamati sesuatu yang biasa dan menemukan pola di dalamnya. 2.6 Benih revolusi di dalam diri. Di Cambridge pula, Darwin mulai membaca karya Alexander von Humboldt, seorang penjelajah Jerman yang menulis tentang hubungan antara iklim, tumbuhan, dan geografi. Buku-buku itu membuat imajinasinya terbakar. Ia mulai membayangkan, apakah alam ini memiliki hukum tersendiri? Apakah keindahan dan keteraturan di dunia tumbuhan dan hewan bukan hanya kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang yang bisa dipahami akalnya manusia? Pertanyaan itu belum menemukan jawabannya, tapi api sudah menyala. Maka ketika suatu hari Profesor Henslow memberinya tawaran untuk ikut pelayaran sebagai naturalis muda di kapal HMS Beagle, Darwin tidak berpikir dua kali. Meski awalnya ayahnya menolak, akhirnya ia diizinkan berangkat. Dan berangkatlah seorang pemuda berusia 22 tahun, yang tak pernah tahu bahwa lautan yang akan ia jelajahi akan mengubah bukan hanya hidupnya, tetapi juga cara manusia memahami dirinya sendiri. Bagian 3, dari kedokteran ke teologi, jalan memutar seorang naturalis. 3.1 Universitas Edinburgh, antara ilmu dan rasa takut. Ketika Darwin memasuki Universitas Edinburgh pada usia 16 tahun, ia berada di salah satu pusat ilmu pengetahuan paling maju di Eropa. Di sana, kedokteran dan filsafat berkembang pesat, namun justru suasana itulah yang membuatnya merasa terasing. Ia gagal menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang kaku. Proses belajar anatomi, yang saat itu dilakukan melalui pembedahan manusia tanpa anestesi, membuatnya trauma mendalam. Ia pingsan 2 kali di ruang operasi, dan sejak saat itu, ia tahu. Jalannya bukan menyentuh tubuh manusia, tetapi menyentuh kehidupan itu sendiri. Namun, kegagalan ini bukan berarti berhenti. Darwin mengalihkan perhatiannya pada ilmu lain, zoologi dan geologi. Ia bergabung dengan klub mahasiswa yang disebut Plinian Society, tempat para pemuda berdiskusi tentang sains dan filsafat alam, seringkali dengan ide-ide yang dianggap terlalu berani oleh masyarakat konservatif. Di sana Darwin muda mendengar untuk pertama kalinya gagasan bahwa spesies mungkin tidak tetap. Suatu ide berbahaya pada masa itu, namun benihnya mulai tumbuh di dalam pikirannya yang belum dewasa. 3.2 Dari laboratorium ke laut. Yang menarik, Darwin tidak belajar biologi dari buku teks, melainkan langsung dari pantai-pantai Edinburgh. Ia bekerja bersama Robert Grant, seorang ahli biologi laut yang mempelajari spons dan hewan mikroskopis. Grant percaya bahwa semua makhluk hidup memiliki asal-usul yang sama, sebuah gagasan yang waktu itu dianggap hampir ateistik. Darwin, meski belum berani menyetujui, menyimpan semua percakapan itu di ingatannya. Ia menulis dalam catatannya, "Saya mendengar ide bahwa semua makhluk hidup berasal dari satu bentuk sederhana. Saya tidak tahu apa yang harus saya pikirkan, tetapi gagasan itu memiliki daya tarik yang aneh." Inilah salah satu momen paling penting dalam hidupnya, ketika sains belum menjadi sistem, tetapi masih berupa percikan kebingungan yang membangkitkan rasa ingin tahu. 3.3 Ayah, kekecewaan, dan jalan baru. Ayahnya, Dr. Robert Darwin, kecewa berat ketika tahu anaknya lebih banyak menghabiskan waktu di pantai daripada di ruang kuliah. Dengan nada tajam, ia berkata, "Kau tidak peduli pada apapun kecuali menembak burung, memancing, dan memungut serangga. Kau tidak akan menjadi kebanggaan keluarga." Namun, seperti banyak kisah besar dalam sejarah, kata-kata keras itu justru menjadi pemicu perubahan. Darwin tidak membantah. Ia hanya menunduk, lalu mulai mencari jalannya sendiri. Dan jalan itu, anehnya, akan membawanya ke Fakultas Teologi di Cambridge.
3.4 Cambridge, tempat ilmu dan iman bertemu. Pada tahun 1828, Darwin mendaftar di Christ College, Cambridge, dengan tujuan menjadi pendeta gereja Anglikan. Ia mengikuti saran ayahnya, jika tidak bisa menjadi dokter, setidaknya jadilah orang suci. Namun, Cambridge ternyata bukan sekadar tempat belajar Alkitab. Bagi Darwin, kampus itu adalah surga bagi para pencinta alam. Ia membaca karya teologis yang mengagumkan, terutama natural teologi karya William Paley, yang menjelaskan bahwa kompleksitas alam adalah bukti kebijaksanaan Tuhan. Darwin mengagumi Paley. Ia menulis bahwa logika Paley sejernih kristal, dan untuk beberapa waktu ia benar-benar percaya bahwa setiap detail kehidupan memiliki tujuan ilahi yang dirancang sempurna. Namun, secara bersamaan, ia juga mempelajari geologi bersama Adam Sedgwick dan botani bersama John Stephens Henslow. Kedua guru ini tidak sekadar mengajarinya teori, tetapi menanamkan disiplin pengamatan ilmiah yang teliti. 3.5 Henslow, sang guru yang melihat dengan mata hati. Henslow, profesor botani yang lembut dan bersahaja, melihat sesuatu yang unik dalam diri Darwin. Bukan kecerdasan luar biasa, tapi ketekunan melihat hal kecil dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia sering mengajak Darwin berjalan di taman, memeriksa bunga, mengamati biji, dan mendorongnya untuk menulis catatan lapangan yang rapi. Dari Henslow lah Darwin belajar satu kebajikan ilmiah yang akan membentuk seluruh hidupnya. Jangan pernah berasumsi, amati, catat, dan biarkan fakta berbicara. Kawan, inilah pelajaran moral yang luar biasa. Darwin tumbuh menjadi ilmuwan bukan karena menemukan teori, tetapi karena belajar mendengarkan dunia tanpa prasangka. 3.6 Dari kampus ke dunia, panggilan Beagle. Menjelang akhir masa studinya, Henslow menerima surat dari Kementerian Angkatan Laut Inggris yang mencari seorang naturalis untuk ikut ekspedisi ilmiah di kapal HMS Beagle. Tugasnya sederhana tapi berisiko, memetakan pantai Amerika Selatan dan mengumpulkan spesimen alam. Henslow langsung memikirkan Darwin. Meski muda, ia tahu pemuda ini memiliki kesabaran dan rasa ingin tahu yang jarang dimiliki. Namun ayah Darwin menolak. Perjalanan 2 tahun di kapal perang itu hanya membuang waktu. Untungnya, paman Darwin, Josiah Wedgwood, membujuk sang ayah. Dan akhirnya, dengan restu yang berat hati, Darwin diizinkan berangkat. Pada tanggal 27 Desember tahun 1831, kapal Beagle berlayar meninggalkan pelabuhan Plymouth. Di dalamnya, seorang pemuda berusia 22 tahun berdiri di geladak, menatap lautan luas yang berkilau di bawah cahaya matahari musim dingin, tanpa tahu bahwa gelombang itu akan membawanya menuju penemuan terbesar dalam sejarah pemikiran manusia. Bagian 4 Cinta, Keluarga, dan Keheningan Down House. 4.1 Setelah lautan, kembali ke daratan. Ketika kapal Beagle berlabuh kembali di Inggris pada tahun 1836, Charles Darwin bukan lagi pemuda yang sama. Ia telah berkelana hampir 5 tahun, melihat gunung berapi di Chili, fosil makhluk purba di Argentina, dan burung-burung di Kepulauan Galapagos yang akan mengubah arah sejarah biologi. Namun setelah petualangan itu, yang ia rindukan bukan tepuk tangan atau kemasyhuran. Yang ia rindukan adalah keheningan dan rumah. Darwin kembali ke Inggris membawa ribuan spesimen dan catatan, tapi juga membawa sesuatu yang lebih berharga. Kesadaran bahwa dunia terlalu luas untuk dihakimi hanya dengan satu keyakinan. Ia mulai menulis, menganalisis, dan berpikir, namun diam-diam, di balik semua kerja ilmiah itu, ia mulai merasakan kebutuhan yang sama seperti setiap manusia. Untuk mencintai dan dicintai. 4.2 Emma Wedgwood, Cinta dan Keyakinan. Cintanya datang bukan dari dunia luar, melainkan dari lingkaran keluarga sendiri. Darwin jatuh cinta pada Emma Wedgwood, sepupunya sendiri, seorang wanita lembut, cerdas, dan beriman mendalam. Sebelum melamarnya, Darwin menulis daftar di buku catatannya, 2 kolom kecil berjudul Mari Menikah dan Not Mari Tidak Menikah. Ia menulis dengan logika dingin seorang ilmuwan. Menikah, teman tetap di usia tua, anak-anak, musik, perbincangan. Tidak menikah, kebebasan bepergian, waktu untuk menulis, lebih sedikit tanggung jawab. Namun pada akhirnya, di bawah semua pertimbangan rasional itu, ada satu catatan kecil yang menentukan.
Lebih baik menikah daripada hidup seperti anjing egois. Ia pun melamar Emma, dan mereka menikah pada tahun 1839. Dari sinilah kehidupan baru Darwin dimulai, bukan lagi sebagai petualang, melainkan sebagai ayah dan suami yang setia. 4.3 Rumah di Down House, pusat dunia yang tenang. Setelah menikah, Darwin dan Emma menetap di Down House, sebuah rumah besar di pedesaan Kent. Rumah itu sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota London, dikelilingi taman dan kebun luas tempat Darwin berjalan setiap pagi di jalur kecil yang ia sebut The Sun Walk. Disinilah ia menghabiskan sisa hidupnya. Ia menulis sebagian besar karya monumentalnya di ruang studinya, dengan jendela yang menghadap ke kebun bunga dan pohon apel. Setiap pagi, setelah sarapan bersama keluarga, ia akan berjalan perlahan di The Sun Walk melingkari jalur kecil itu beberapa kali sambil merenung. Orang-orang kampung menyebutnya Mr. Darwin's Thinking Path. Di jalur itulah ide-ide besar lahir dari ritme langkah dan keheningan. 4.4 Keluarga sebagai sumber kebahagiaan dan duka. Darwin dan Emma memiliki 10 anak. Mereka hidup sederhana, penuh tawa, musik, dan percakapan ringan. Darwin sering bermain dengan anak-anaknya, membiarkan mereka masuk ke ruang kerjanya, bahkan menjadikan mereka bagian dari eksperimen ilmiahnya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada luka yang dalam. 3 anak mereka meninggal di usia muda, termasuk Annie, putri kesayangannya, yang wafat pada usia 10 tahun karena penyakit. Kematian Annie mengguncang Darwin lebih dari apapun. Ia menulis dalam catatannya, "Kehilangan Annie adalah pukulan paling berat dalam hidupku." Setelah itu, keimanannya terhadap Tuhan yang personal mulai meredup. Ia tidak menjadi ateis, tetapi berubah menjadi agnostik yang lembut. Baginya, misteri kehidupan terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu jawaban. Namun cinta kepada keluarganya, dan rasa hormat terhadap keyakinan istrinya, tetap ia jaga dengan penuh kasih. Mereka berdua tidak pernah berdebat keras soal iman dan sains. Emma berdoa untuk suaminya, sementara Darwin menulis dengan hati-hati agar tidak menyakiti perasaannya. Mereka hidup dalam harmoni yang sunyi namun dalam. 4.5 Kehidupan yang tertata dan disiplin. Kehidupan di Down House berjalan seperti jam yang tenang. Darwin memiliki rutinitas yang tetap. Bangun pukul 7, berjalan pagi, bekerja di ruang studi hingga siang, beristirahat di taman, menulis lagi di sore hari, lalu membaca novel sebelum tidur. Ia sangat disiplin, tapi juga lembut. Ia percaya bahwa pikiran tidak boleh dipaksa, hanya perlu dipelihara. Setiap ide yang datang, ia biarkan tumbuh secara alami, seperti benih yang menunggu waktu untuk mekar. Kawan, kebiasaan inilah yang membuat karyanya bertahan, karena setiap pemikiran Darwin tidak lahir dari dorongan emosi, melainkan dari kejujuran intelektual yang sabar dan teratur. 4.6 Down House sebagai laboratorium kehidupan. Bagi Darwin, rumah bukan tempat istirahat, tetapi laboratorium alam. Ia meneliti segala sesuatu. Bagaimana tanaman merambat, bagaimana cacing tanah membentuk tanah, bagaimana anak-anak meniru ekspresi wajah orang tuanya. Ia menemukan bahwa kehidupan besar dibangun oleh hal-hal kecil. Bahwa alam tidak menciptakan perubahan secara tiba-tiba, melainkan melalui ribuan perbedaan kecil yang terjadi perlahan-lahan, sebuah prinsip yang menjadi inti teori evolusi. Rumah itu menjadi semacam dunia mini, tempat ia bisa mengamati segala hukum kehidupan tanpa harus pergi jauh. Dan dalam kesederhanaan itu, lahirlah karya-karya besar seperti The Descent of Man, The Expression of the Emotions in Man and Animals, dan tentu saja On the Origin of Species. Bagian 5. Keraguan, penyakit, dan spiritualitas seorang peneliti. 5.1 Tubuh yang tak pernah sehat. Sejak kembali dari pelayaran Beagle, Darwin tidak pernah benar-benar sehat. Ia sering menderita mual, nyeri perut, jantung berdebar, dan kelelahan mendadak yang memaksanya berbaring berhari-hari. Kadang ia tidak sanggup menulis, kadang hanya bisa bekerja beberapa jam sebelum tubuhnya menyerah. Dokter-dokter masa itu bingung. Ada yang menyebut penyakit hati, ada yang menuduh gangguan saraf, dan di masa kini, para ilmuwan modern menduga ia menderita penyakit psikosomatik, yakni sakit yang muncul dari tekanan batin yang luar biasa. Tekanan itu berasal dari dua arah. Beban kerja intelektualnya yang menuntut kesempurnaan,
dan rasa takut bahwa pemikirannya akan menghancurkan keyakinan orang-orang yang ia cintai. 5.2 Rasa bersalah yang tak pernah hilang. Darwin sangat mencintai istrinya, Emma, yang tetap memegang teguh keyakinan religiusnya. Ketika Darwin mulai meragukan dogma tentang penciptaan dunia dalam 6 hari, ia merasa bersalah bukan karena takut pada Tuhan, tetapi karena takut menyakiti hati Emma. Dalam salah satu suratnya, ia menulis, "Aku ingin mempercayai lebih banyak, tetapi pikiranku menolak berhenti bertanya." Kalimat itu menggambarkan penderitaan yang khas dari para pemikir besar, ketika akal dan hati tidak lagi berjalan seirama. Namun, berbeda dari banyak tokoh yang kemudian menjadi sinis, Darwin tidak berubah menjadi penyangkal. Ia tetap penuh kasih, tetap lembut, dan bahkan tetap menghormati doa-doa istrinya. Ia hanya memilih untuk diam dalam keraguan yang jujur. Bagi Darwin, diam bukan berarti tidak percaya, melainkan cara untuk tidak berpura-pura percaya. 5.3 Keheningan sebagai bentuk iman baru. Mungkin inilah bentuk spiritualitas Darwin. Bukan iman pada sosok pribadi ilahi, melainkan iman pada keindahan hukum alam yang begitu teratur. Setiap kali ia menatap daun, serangga, atau batu, ia merasakan semacam kekaguman yang suci. Ia pernah berkata kepada seorang sahabatnya, "Keajaiban terbesar bukanlah bahwa alam begitu indah, melainkan bahwa pikiran manusia mampu memahaminya sedikit saja." Bagi Darwin, memahami adalah bentuk ibadah. Menulis dengan jujur adalah bentuk doa. Dan menemukan pola dalam kehidupan adalah bentuk syukur. Ia tidak kehilangan rasa spiritual, ia hanya memindahkannya dari surga yang jauh ke alam yang hidup di depan mata. 5.4 Pergulatan dengan waktu dan keterbatasan. Tubuh Darwin kian rapuh dari tahun ke tahun. Ia jarang menghadiri pertemuan ilmiah karena takut pingsan. Ia tidak pernah memberi kuliah publik, dan sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah, berdiri di taman, mengamati tanaman, atau menulis catatan di meja kecilnya. Namun justru dalam keterbatasan itu, ia menghasilkan karya-karya yang menjadi tonggak sejarah. The Variation of Animals and Plants Under Domestication, 1868, The Descent of Man, 1871, dan The Expression of the Emotions in Man and Animals, 1872, semuanya lahir dari keheningan yang panjang dan kesabaran yang nyaris asketis. Kawan, di sini kita melihat sesuatu yang indah. Kadang penderitaan tidak mematikan seorang manusia, melainkan memurnikan tujuannya. 5.5 Ateisme yang tidak pernah datang. Banyak orang pada masa itu menuduh Darwin sebagai ateis. Namun jika kita membaca surat-surat dan catatan pribadinya, kita menemukan sesuatu yang lebih halus dan jujur. Ia menulis, "Aku tidak pantas disebut ateis. Tidak seorang pun yang memahami keagungan misteri alam bisa benar-benar menolak adanya sesuatu yang melampaui dirinya. Ia tidak percaya pada Tuhan yang menciptakan dunia dalam sekejap, tetapi ia juga tidak menolak gagasan tentang keagungan universal yang teratur. Ia hanya menolak untuk mendefinisikannya." Bagi Darwin, keindahan terbesar dari dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Bahwa kita hidup dalam misteri yang tidak selesai, dan tugas manusia bukan menutupnya dengan jawaban, melainkan menjaga keterbukaannya dengan rasa hormat. 5.6 Jiwa yang tenang di tengah penderitaan. Dalam catatan anak-anaknya, Darwin digambarkan sebagai ayah yang lembut dan sabar. Ia tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah marah. Jika tubuhnya terlalu lemah untuk berjalan, ia akan duduk di kursi rotan di taman, menatap bunga, dan berkata pelan kepada anak-anaknya, "Lihatlah, betapa indahnya cara alam bekerja." Ia tidak lagi berbicara banyak tentang Tuhan, tetapi ia berbicara tentang kehidupan dengan nada doa. Kawan, dari sini kita bisa melihat bahwa spiritualitas tidak selalu berwujud ritual. Terkadang, spiritualitas adalah sikap batin terhadap kehidupan itu sendiri. Kesediaan untuk kagum, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk tetap mencintai dunia meski dunia penuh penderitaan. Bagian 6, Etika Ilmuwan, Kerendahan Hati dan Tanggung Jawab. Pengetahuan. 6.1 Dari keberanian menuju kebijaksanaan. Di masa mudanya, Darwin adalah sosok yang berani. Ia menantang dogma, mengguncang fondasi pandangan dunia, dan dengan On the Origin of Species, ia membuat manusia menatap dirinya dengan cara yang benar-benar baru.
Namun di masa tuanya, keberanian itu berubah bentuk. Ia tidak lagi haus pembuktian, melainkan mencari cara agar pengetahuannya tidak menimbulkan kesombongan. Darwin mulai menyadari bahwa pengetahuan, seperti pisau, bisa menyembuhkan atau melukai, tergantung siapa yang memegangnya. Ia sering memperingatkan para peneliti muda agar berhati-hati terhadap keangkuhan ilmiah. Katanya, setiap penemuan harus diikuti oleh sikap rendah hati, sebab semakin banyak yang kita ketahui, semakin jelas betapa sedikit yang telah kita pahami. 6.2 Sains bukan kebenaran mutlak. Darwin tidak pernah menganggap teori evolusinya sebagai kebenaran terakhir. Ia sadar bahwa ilmu pengetahuan selalu sementara, selalu bisa diperbaiki. Dalam salah satu suratnya ia menulis, "Jika teori ini kelak ditemukan salah dalam hal-hal penting, maka biarlah ia gugur seperti makhluk yang tidak cocok dengan zamannya." Ini bukan bentuk pesimisme, melainkan etika kejujuran. Darwin tahu bahwa setiap gagasan, betapapun briliannya, harus tunduk pada ujian waktu dan bukti. Ia tidak ingin menjadi nabi baru, melainkan pelayan kebenaran yang sadar bahwa kebenaran tidak dimiliki siapapun. Disinilah kita melihat perbedaan antara ilmuwan sejati dan ideolog. Yang pertama mencari kebenaran, yang kedua ingin memilikinya. Darwin memilih menjadi yang pertama. 6.3 Ilmu pengetahuan dan tanggung jawab moral. Meski hidup di abad ke-19, Darwin telah memikirkan apa yang kini menjadi salah satu masalah terbesar abad modern. Bagaimana mengelola pengetahuan agar tidak menindas kehidupan. Ia sadar, teori evolusi bisa disalahgunakan. Dan benar saja, beberapa dekade setelah kematiannya, paham-paham seperti social Darwinism menggunakan namanya untuk membenarkan rasisme dan penindasan. Namun bagi Darwin, alam tidak pernah mengajarkan kekerasan sebagai moralitas. Ia tidak pernah menulis bahwa yang kuat harus menyingkirkan yang lemah. Justru sebaliknya, ia melihat kerjasama dan adaptasi sebagai kekuatan utama dalam kelangsungan hidup. Dalam catatannya ia menulis, "Simpatilah sesama makhluk hidup, sebab rasa simpati adalah hasil tertinggi dari evolusi moral manusia." Kalimat ini menunjukkan betapa dalamnya dimensi etika Darwin. Baginya, moralitas bukan datang dari wahyu yang turun dari langit, melainkan tumbuh dari dalam kehidupan itu sendiri, dari pengalaman makhluk yang belajar merasakan penderitaan makhluk lain. 6.4 Mengakui keterbatasan diri. Darwin tidak pernah menganggap dirinya jenius. Ia sering mengaku tidak memiliki kecerdasan luar biasa. Dalam autobiografinya, ia menulis dengan jujur, "Aku tidak memiliki daya imajinasi atau penalaran yang hebat. Aku hanya memiliki kesabaran luar biasa untuk mengamati dan berpikir panjang." Kawan, betapa rendah hatinya orang ini. Ia tahu bahwa kejeniusan sejati bukan terletak pada kecepatan berpikir, tetapi pada ketekunan dalam melihat hal kecil tanpa merasa remeh. Ia tidak memaksa dunia memahami dirinya. Ia hanya berharap agar orang lain mau mengamati alam sebagaimana adanya, tanpa bias, tanpa kesombongan, tanpa prasangka. 6.5 Etika kesabaran dan kejujuran. Bagi Darwin, dua kebajikan tertinggi seorang ilmuwan adalah kesabaran dan kejujuran. Ia percaya bahwa waktu akan selalu berpihak pada kebenaran, asal manusia tidak tergesa-gesa mencari kemenangan. Ketika teori evolusi pertama kali diterbitkan, ia tidak membela diri dari serangan para kritikus. Ia membiarkan perdebatan berjalan dengan tenang, karena baginya, kebenaran tidak butuh teriakan. Yang ia lakukan hanyalah menulis dengan semakin jernih, membiarkan argumen yang baik berbicara untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya, meski banyak ditentang, nama Darwin tidak pernah lenyap. Ia bertahan karena kejujuran ilmiahnya tak terbantahkan. 6.6 Ilmuwan sebagai manusia sosial. Darwin tahu bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa hidup dalam ruang hampa. Ia menghargai peran masyarakat, bahkan ketika masyarakat menolak dirinya. Ia menghormati teolog, penyair, dan petani karena ia tahu bahwa semua bentuk pengetahuan, entah ilmiah atau spiritual, adalah cara manusia memahami kehidupan dari sisi yang berbeda. Dalam salah satu suratnya kepada seorang pendeta yang menulis dengan ramah tentang evolusi, Darwin membalas, "Aku sangat berterima kasih, sebab kata-kata lembut dari seorang pendeta jauh lebih berguna daripada kemarahan seorang ilmuwan." Kawan, dari kalimat itu kita belajar sesuatu.
bahwa pengetahuan sejati tidak memisahkan manusia dari manusia lain. Ia justru mendekatkan, karena semua pencarian bermuara pada hal yang sama, keinginan untuk mengerti dan menghargai kehidupan. Bagian 7, Warisan dan Keabadian Pemikiran Darwin. 7.1 Akhir yang tenang di Down House. Charles Darwin meninggal dunia pada tanggal 19 April tahun 1882 di rumahnya, Down House, Kent. Ia berpulang dalam usia 73 tahun, diapit oleh Emma, anak-anaknya, dan taman yang selama puluhan tahun menjadi saksi hidupnya. Tidak ada kata besar, tidak ada upacara muluk. Hanya udara lembut yang lewat di antara daun, dan suasana damai seorang manusia yang telah menyelesaikan tugasnya di dunia. Namun bangsa Inggris memutuskan sesuatu yang tak ia bayangkan. Atas permintaan para ilmuwan dan tokoh masyarakat, Darwin dimakamkan di Westminster Abbey, di samping Sir Isaac Newton. Sebuah simbol yang dalam. Newton memberi kita hukum gerak benda, dan Darwin memberi kita hukum gerak kehidupan. 7.2 Dari keheranan menuju revolusi pemikiran. Sejak penerbitan On the Origin of Species tahun 1859, cara manusia memahami dirinya berubah selamanya. Sebelumnya, manusia merasa ditempatkan di puncak penciptaan, diciptakan secara istimewa, terpisah dari seluruh makhluk lainnya. Namun Darwin menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dan sekaligus lebih rendah hati. Bahwa manusia adalah bagian dari rantai kehidupan, lahir dari sejarah panjang evolusi yang tak pernah berhenti. Gagasannya mengguncang dunia filsafat, teologi, dan etika. Ia memaksa manusia menatap dirinya bukan sebagai mahkota ciptaan, melainkan sebagai cabang di pohon besar kehidupan. Dan dari getaran inilah lahir gelombang intelektual besar yang membentuk abad ke-20. Psikologi, antropologi, sosiologi, biologi molekuler, hingga genetika modern, semuanya tumbuh dari akar yang ditanam Darwin. 7.3 Warisan ilmiah yang terus berevolusi. Ironisnya, teori evolusi sendiri tidak berhenti berevolusi. Setelah Darwin wafat, generasi ilmuwan baru seperti Mendel, Watson, Crick, dan Dawkins menemukan lapisan-lapisan baru yang memperkuat dan memperluas teori itu. Dari konsep seleksi alam, kini kita memahami genetik, mutasi, dan ekologi. Dari pengamatan sederhana atas burung di Galapagos, lahirlah pengetahuan tentang DNA, pewarisan sifat, dan bioteknologi. Namun para ilmuwan sejati selalu mengingat bahwa semua kemajuan itu berutang pada satu hal sederhana. Keberanian seorang manusia untuk memperhatikan dan berpikir panjang. Darwin mengajarkan bahwa pengetahuan besar tidak lahir dari keajaiban, tetapi dari kesetiaan terhadap pengamatan kecil. 7.4 Jejak di dunia moral dan budaya. Warisan Darwin tidak berhenti di dunia ilmu alam. Ia juga mengubah cara manusia memahami moralitas dan diri. Jika sebelumnya moral dianggap datang dari perintah langit, maka kini banyak pemikir melihat bahwa moral tumbuh dari proses biologis dan sosial. Empati, kerjasama, rasa keadilan, semuanya adalah hasil evolusi perilaku yang membantu manusia bertahan. Bahkan seni, musik, dan bahasa, kini dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial yang kompleks. Dengan kata lain, Darwin membuka pintu bagi pemahaman baru. Bahwa keindahan dan kebaikan pun merupakan bagian dari perjuangan hidup. Kawan, ini mungkin salah satu pelajaran terbesar dari seluruh kisah ini. Bahwa manusia tidak kehilangan keagungannya meski ia hanyalah bagian dari alam. Justru karena ia bagian dari alam, ia menjadi lebih dekat dengan sumber kehidupan itu sendiri. 7.5 Antara kekaguman dan kesalahpahaman. Namun seperti semua pemikir besar, warisan Darwin juga mengalami banyak kesalahpahaman. Beberapa pihak menggunakan teorinya untuk membenarkan rasisme, kolonialisme, bahkan ide-ide fasis yang menyebut bahwa yang kuat berhak menyingkirkan yang lemah. Padahal Darwin sendiri menulis sebaliknya. Bahwa keberlangsungan hidup manusia tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi pada kemampuan untuk berbelas kasih. Dalam The Descent of Man, ia menulis, rasa simpati, lebih dari kekuatan fisik atau kecerdasan, adalah kekuatan utama yang membuat manusia bertahan. Darwin mungkin tidak tahu, tapi kata-katanya itu menjadi dasar bagi etika kemanusiaan modern, bahwa evolusi tidak hanya soal persaingan, tetapi juga tentang kemampuan untuk merawat dan memahami. 7.6 Abadi dalam pemikiran dan keheningan.
Di Taman Daun House, tempat ia biasa berjalan di Sunwalk, angin masih berembus seperti dulu. Pohon-pohon masih berdiri, bunga-bunga masih mekar. Dan di udara itu, seolah masih terdengar langkah seorang ilmuwan tua yang berjalan perlahan sambil berpikir. Darwin telah tiada, tetapi cara berpikirnya, cara yang menuntut kesabaran, pengamatan, dan kerendahan hati, tetap hidup di setiap laboratorium, di setiap buku, di setiap benak yang ingin mengerti dunia tanpa menguasainya. Seperti alam yang ia cintai, pemikirannya terus berevolusi. 7.7 Refleksi penutup manusia dan keheningan alam. Kawan, pada akhirnya, kisah Charles Darwin adalah kisah tentang manusia yang belajar memahami dirinya sendiri melalui alam. Ia berangkat dengan rasa ingin tahu, kembali dengan kebijaksanaan. Ia menulis bukan untuk menghapus iman, tetapi untuk mengajarkan cara baru melihat mukjizat, bukan di langit, tapi di setiap helai daun, di setiap denyut jantung, di setiap perubahan kecil yang tak kita sadari. Ia mengajarkan bahwa kehidupan ini bukan kebetulan buta, tetapi simfoni dari ribuan kebetulan kecil yang saling berkelindan. Dan di tengah simfoni itu, manusia bukan konduktor, melainkan pendengar yang beruntung. Ketika Darwin wafat, dunia kehilangan seorang ilmuwan, tapi mendapatkan cara pandang baru terhadap kehidupan. Ia tidak hanya menulis tentang asal-usul spesies, melainkan tentang asal-usul rasa ingin tahu itu sendiri. Dan mungkin, itulah keabadian sejati. Bukan dikenang karena apa yang kita temukan, melainkan karena bagaimana kita mengajarkan manusia untuk terus mencari.